Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai paling sakti se-Jawa Tengah. Begini kisah hidup Kiai Nur Duriah Walangsongo, Pemalang. Di daerah Walangsongo Moga, Pemalang, Jawa Tengah, hiduplah seorang ulama terkenal, di mana Kiai Nur Duriah bin Said atau bisa juga disebut Kiai Nur Walangsongo. Tak hanya di desanya, pria yang akrab disapa Mbah Nur itu dikenal oleh para perziarah yang datang di seluruh penjuru Nusantara. Pada saat menjelang bulan Saban, banyak warga Nahdlatul Ulama yang mengantar untuk masuk ke areal makam. Hal yang membuat sosok Mbah Nur ini cukup terkenal di kalangan warga NU adalah keistimewaan yang ia miliki sejak kecil. Bahkan beberapa santrinya menyaksikan sendiri bagaimana Mbah Nur mengeluarkan kesaktian yang tak hanya membuat orang lain terpaku, namun di sebuah momen berhasil menyelamatkan nyawa santrinya. Mbah Nur merupakan sosok sederhana, lahir dengan nama Nur Duriah bin Zahid di Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 1873. Dia memilih tinggal di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Itu di pinggir sungai yang berada di tengah areal sawah. Dalam berdakwah di desa Walangsongo, Mbah Nur giat mengajak para warga untuk ziarah berjamaah. Tak hanya itu, Mbah Nur juga dikenal kuat menjaga wudhunya. Dia rela tidak tidur sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendoakan orang-orang di sekelilingnya agar dapat rahmat dan ampun dari Yang Kuasa. Selain berdakwah, Mbah Nur sehari-hari bekerja dengan mengembalakan kerbau milik penduduk desa Walangsongo. Namun saat waktu sholat tiba, dia tak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah hingga wafatnya. Selain itu, Mbah Nur juga dikenal sebagai orang yang zuhud atau dan tidak cinta dunia. Dikisahkan karena hendak mengambil air wudhu, dia mendapatkan uang yang jumlahnya yang cukup banyak yang terletak di samping tempat wudhu. Namun uang itu tidak ia ambil karena bukan haknya. Setelah tinggal selama 50 tahun di desa Walangsongo, ia pergi untuk mengasingkan diri demi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di lereng Gunung Sambung. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih khusyuk. Di kalangan para santri ataupun orang yang mengenal sesosoknya memiliki beberapa keistimewaan. Pada tahun 2011 saat Mbah Nur sudah meninggal, seorang santrinya Kiai Abdul Mu'id pergi berziarah ke makam Mbah Nur. Saat hendak pulang, mobil
mobil yang ia bawa macet dan tidak bisa jalan hingga pukul 3 malam. Karena itulah ia bersama rombongan memutuskan bermalam di makam Mbah Nur. Setelah itu, tanpa tiada apakah mobil bisa nyala dengan sendirinya, karena sampai di Pemalang kota ternyata baru sadar Kiai Abdul Mu'id bahwa jalan yang dilewati baru saja diterjang banjir bandang dan menyebabkan salah satu jembatan putus. Setelah peristiwa itu, ia menyimpulkan Mbah Nur tidak ingin santri kesayangannya pulang karena bisa terkena musibah selama perjalanan. Selain itu, ada pula kisah rumah Mbah Nur yang berada di pinggir sungai berdempetan langsung dengan aliran air sungai. Namun saat banjir bandang datang, air sungai tidak pernah sekalipun merendam kediaman Mbah Nur. Air sungai seakan miring menghindari rumah yang hanya terbuat dari bambu itu. Peristiwa ini tak heran ada orang yang menyebutnya sebagai kiai paling sakti se-Jawa Tengah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.